Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini Indonesian Psychiatric Trainee Association atau Persatuan Dokter Residen Psikiatri Indonesia berkesempatan untuk mengadakan bincang bersama Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa, Fellow Academy of Psychosomatic Medicine. Dan pada kesempatan malam ini kita dalam rangka Pekan Kesadaran Kesehatan Mental. Tampaknya Dr. Andri sudah bergabung bersama kita. Dan sedikit mengenai Dr. Andri, beliau merupakan psikiater influencer dan sudah lama banyak berpengalaman tentang kesehatan mental dan terutama tentang psychosomatic medicine. Dan beliau ini termasuk psikiater yang sudah senior tetapi sangat update tentang kesehatan mental terkini sehingga dapat masuk di berbagai kalangan termasuk kalangan milenial saat ini ya. Dan di situasi saat ini bila misalnya kita melihat kemajuan teknologi saat ini, Dr. Andri termasuk salah satu yang update dan psikiater influencer menjadi sangat penting perannya dalam mengedukasi dan mempromosikan kesehatan mental pada masyarakat saat ini. Nah, kita nunggu Dr. Andri untuk join ya. Halo, Selamat malam, Dok. malam-malam. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dokter apa kabar, Dok? Baik, thank you, thank you. Segar sekali, Dok, tampaknya malam hari ini. Ah, nggak juga. Ya, biasa lah. Kan di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Hari ini kan nggak praktek. Jadi ya santai. Tadi sempet ada kegiatan sih, ada kuliah online tadi jam 11. Saya memberikan kuliah online, seri kuliah online saya. Bukan berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan tuh, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik lah intinya. Kemudian tadi sempat live juga di IG jam 4 sore dengan gue sehat, ngebahas tentang mudik. Mudik Sepertinya dan sekarang kesehatan banyak yang jiwa. ini ya. Ya, disambung-sambungin aja deh semuanya deh ya. Terus Wah, ya luar sekarang biasa, sama Dok. dokter TK nih. Malah. Kami dari ITA ngucapin terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Senang Hmm, sekali Dokter apa-apa. Andri berkesempatan berbagi bersama kami malam hari ini, Dok. Ya, sama-sama. Ini udah pas ya Iya, framingnya. udah, Dok, udah bagus. Udah bagus Udah banget, Dokter. mantap. Udah mantap, Soalnya Dok. kadang-kadang kita yang lihat, kadang-kadang kan beda ya. Kalau IG Live tuh, ternyata pas kita hasilnya kita lihat, loh kok muka gua kepotong katanya. Tapi ini udah pas, Dok. Frame-nya udah pas, atas bawah udah pas. Mantap. Iya, mantap, Dok. Ya akibat pengalaman ini. Pengalaman Ya, IG Live apalagi selama WFH ini IG Live mulu kerjanya kayaknya kita ya. apalagi Dokter Andri jam terbangnya banyak banget, Dok, untuk IG Live, YouTube Live. Oh, tapi saya memang lebih prefer YouTube sih. Karena mungkin Ah, sasarannya dari saya di sana itu memang untuk mendampingi gitu ya pasien-pasien dan teman-teman yang hmm. kebetulan memang membutuhkan seperti apa ya masukan profesional lah. Selama ini kan mereka kadang-kadang bingung mau cari informasi di mana. Jadi saya mau mereka tuh merasakan kalau saya tuh hadir untuk memberitahu itu gitu. Jadi saya memang concern di YouTube itu memang saya lihat memang sudah ada ininya ya, sudah ada seperti kelompoknya gitu. Jadi kalau posting video tuh banyak kan tanggapannya ya dari dia lagi gitu kayak diskusi aja mereka tuh. Jadi seperti pendampingan, Dok ya, untuk Ya, kalau bisa dibilang psikososial tapi secara online, Dok. ya, saya kira itu sesuatu yang tadinya kan 11 tahun lalu waktu saya memulai YouTube itu kan 11 kelihatannya tahun. belum Wow. banyak ya psikiater yang terjun di media sosial seperti itu gitu ya. Dan saya membuatnya itu dari laptop tadinya ya sengaja gitu ya. Jadi benar-benar cuman kalau
teman-teman tadi ada follower tuh, siapa tuh Motivation Days tuh. Kalau follower Ah, saya di YouTube tuh kelihatan banget. Dulu tuh saya pakai IBM, pakai yang lama. IBM kan lama sekarang udah banget nggak dok ada. IBM. ThinkPad, ThinkPad sekarang Yang Lenovo ya. iya, iya dok. Nah, terus kemudian ya bikin itu dari apa? Tapi dulu saya gemuk, muka saya lebih gemuk gitu. Tahu deh, pokoknya Iya dok. yang ikutin saya lama tuh kelihatan dulu gemuk, sekarang lebih tirus gitu. Ya, tuntutan peran, tuntutan. Iya, iya, iya. Berhasil ya dok dietnya. Ya, saya kira itu dari 75. Hebat. Berat badan saya Wow, sempat ke 75 dok. 65. Waktu saya aktif di Muay Thai, saya Oh, Muay aktif Thai. Muay Thai 1 tahun waktu itu, turun berat badan saya sampai 65. Waktu itu saya mau Hmm. masuk kelas bantam sebabnya. Jadi kelas bantam itu di bawah 60, 58 sebenarnya. Harusnya 58, 62. Jadi saya kepengen siapa sih itu, tapi nggak kecapai itu. Hampir jadi atlet ya dok. Ya enggak lah, kan Enggak. udah tua juga. Cuman pengen aja gitu. Iya dok. Jadi ya, untuk kali ini dok kita akan balik ke Hmm, tema membahas mengenai hmm. psikosomatik dan kindness. Jadi psikosomatik dan kebaikan dok. Kita mengangkat tema Wah, ini karena pada minggu ini tanggal 18 sampai 24 Mei itu kita peringati sebagai Pekan Kesadaran Kesehatan Mental. Jadi wah. banyak dari kita yang mungkin kurang menyadari bagaimana sih sebenarnya melihat kesehatan mental kita. Dan Hmm, banyak dari kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa keluhan-keluhan fisik yang dirasakan mungkin berkaitan dengan kesehatan mental dia gitu dok. Dan hmm. kira-kira dokter Andri, kapan sih kita bisa bilang bahwa oh ini keluhan-keluhan fisik saya kayaknya karena karena suatu keluhan-keluhan mental kita gitu dok. Jadi kapan kita Iya. bilang keluhan fisik ini sebenarnya pengaruh dari psikologis kita? Hmm. Ini memang pertanyaan yang mungkin buat sebagian dokter lebih mudah menjawabnya daripada awam gitu ya. Kalau teman-teman yang saat ini menonton, kebetulan dokter, mungkin mereka bisa mencoba menjelaskannya secara fisiologisnya lah katanya ya. Kalau misalnya gangguan satu kondisi penyakit itu kan ada jalurnya gitu. Nah, bagaimana dia terinfeksi kemudian kena seperti itu. Namun kalau teman-teman awam ini kadang-kadang masih bingung gitu di awal. Ini sebenarnya tuh saya tuh apakah memang ini gejala saya ini masalah medis, apa saya ini sebenarnya masalahnya lebih ke masalah kejiwaan seperti itu. Hmm. Di antara itu sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa membedakan terlalu seperti kayak hitam dan putih ya, bahwa oh ini masalah medis fisik, ini masalah kejiwaan. Makanya di bidang psikosomatik kita pendekatannya adalah pendekatan mind and body gitu. Jadi mind and body itu nggak bisa terpisahkan. Orang bisa saja mengalami masalah-masalah fisik medis gitu ya, seperti misalnya sakit lambung, gastritis, atau GERD yang sekarang lagi ngetrend, tapi kemudian mereka akhirnya membuat dirinya juga mengalami kecemasan karena misalnya kan apa kondisinya tersebut nggak baik-baik kayak gitu ya. Jadi dia akhirnya dari awalnya gejala fisik medis kemudian jadi mengalami kerentanan, mengalami gangguan kecemasan. Nah ini sering kita temukan ya di dalam praktek. Namun dulu tuh orang nggak terlalu peduli karena dianggapnya kalau orang yang mengalami gangguan fisik ya udah gangguan fisiknya aja yang kita treat gitu atau kita terapi. Teman-teman sejawat dokter juga mungkin juga tidak terlalu ya. Di zaman saya sih sebenarnya sudah mulai. Ya, saya jadi psikiater tahun 2008. Jadi saat itu sekalinya saya udah lihat banyak yang orang yang sudah mulai menyadari. Tapi waktu itu saya kepikiran tuh, kenapa ya psikiatri itu selalu identik dengan kegilaan. Jadi orang selalu menganggap bahwa kedokter jiwa itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa berat, ya Oh iya. atau dulu awal bilangnya gila gitu ya. Padahal itu cuma 1% kan kalau kita lihat Hmm. secara global. Masih banyak Betul sekali dok. masalah-masalah lain. Dan itu yang membuat saya akhirnya menekuni bidang psikosomatik karena pendekatan psikosomatik, ilmu kedokteran psikosomatik ini bisa mencakup ya bagaimana seorang dokter bisa memahami masalah kejiwaan itu sebagai salah satu yang tidak terpisahkan dari masalah medis fisik. Sehingga awam akhirnya jadi nggak bingung gitu. Lalu, jadi istilahnya
kalau misalnya dulu itu ada sempat bilang begini, berarti kalau misalnya dokter juga, mohon maaf ya teman-teman sejawat, kadang-kadang juga menstigma. Kalau misalnya dia ini ada kecemasan, kemudian dia mengeluh fisik, kadang-kadang juga nggak dianggap gitu. Misalnya pasien-pasien, saya ingat banget ya, ini sedih sih sebenarnya ya, yaitu misalnya pasien Iya, gimana schizophrenia dok? ya. Pasien schizophrenia dianggapnya katanya itu makanan di sampah ya, maksudnya gelandangan psikotik ya, kita suka lihat kan ya. Oh itu makan di sampah, makan mana kok kuat gitu. Mereka itu nggak sakit fisik ya. Jadi gambaran mereka tentang orang yang mengalami gangguan kejiwaan seolah-olah nggak bisa sakit fisik. Dan itu juga terjadi pada ketika mengatasi gangguan psikosomatik. Pasien-pasien psikosomatik kan sering ngeluh keluhan fisik ya, dan seringkali berpindah-pindah. Kadang-kadang ketika dia, ada satu cerita pasien misalnya, ketika dokternya itu memahami atau mengetahui, dokter non psikiaternya ya, mengetahui bahwa si pasien ini datang ke dokter jiwa, agak sedikit merasa, oh berarti ini you nggak masalah loh, oh ini nggak terlalu perlu dipikirin lah. Sebenarnya kan kita tetap, kalau sebagai dokter kita harus tetap melihat kan, biological priority dan psychological supremacy. Artinya sebagai dokter tetap kita harus melihat bahwa kalau dia pun ada keluhan. Saya pernah ketemu sama pasien saya ya, seorang mengalami schizophrenia ya, paranoid. Mungkin seumur-umur kalau dia datang ke dokter nggak pernah diperiksa apa ya, saya juga bingung. Pas saat saya periksa fisiknya gitu ya, ternyata dia ada pembesaran gitu di daerah perutnya. Dan ternyata setelah kita konfirmasi dengan USG itu adalah mioma gitu. Jadi selama ini kalau periksa pasien mungkin dia anggap, nah dia tuh kan nggak bisa ngomong dengan baik gitu misalnya, karena ada delusi, ada halusinasi. Jadi dianggapnya kalau sakit perut, itu cuma pikiran dia aja lah kayak gitu. Jadi we are not take it seriously gitu. Nah ini yang kita nggak inginkan. Sehingga saya juga di sini menghimbau, apalagi teman-teman dokter yang mungkin juga ikut menonton, kita tetap harus berpikir, kayak psikiater, saya sebagai psikiater tetap pemeriksaan fisik ya. Kalau misalnya pasien mengeluh berdebar-debar gitu ya. Nah, mungkin pada saat ini kita agak sulit karena kan lagi dalam konteks pandemi ya. Jadi pemeriksaan fisik kan agak dikurangi kalau memang tidak terlalu perlu. Dan itu yang mungkin perlu diingat, bahwa kita sebagai dokter harus memandang itu nggak cuman, oh ini mind, oh ini body. Tetap kita harus ada dua-duanya. Kayak gitu. Nah, menarik sekali dok, penjelasannya sangat jelas ya dok. Jadi memang benar-benar harus mind and body dalam memeriksa pasien ya dok. Ya, baik kita sebagai dokter psikiater maupun dokter yang non psikiater ya dok. Betul. Dan awam juga jadinya nggak bingung kan, karena kalau misalnya dia merasa dirinya, kalau sekarang aja kalau kita berbicara tentang keluhan psikosomatik ya, kalau kita lihat konteks diagnosisnya di somatic symptom disorder di DSM-5 kan, kita sudah melihat bahwa ternyata kalau dulu kan harus nggak ada gejala fisiknya, itu terkait dengan masalah underlying disease. Sekarang kan tidak. Kita bisa aja orang itu memang mengalami misalnya saraf kejepit misalnya. Kemudian tapi nyerinya berlebihan gitu untuk seorang yang mengalami saraf kejepit di L berapa misalnya, atau di cervicalnya, di kepalanya. Nah, itu juga bisa kan dianggap sebagai suatu keluhan somatic symptom disorder gitu. Jadi kita lihat bahwa nggak bisa membedakan lagi sekarang, oh ini fisik, oh ini mental gitu. Enggak. Saya waktu 2013, waktu kita membahas somatic symptom disorder, saya ingat sekali waktu itu di Tucson, Arizona, saya ikut gitu dalam diskusi itu. Joel Dimsdale waktu itu yang membuat subbab di somatic symptom disorder itu menjelaskan gitu, bahwa sekarang kita nggak bisa bilang bahwa sekarang seorang yang mengalami gejala psikosomatik pasti free from medical problems yang lainnya gitu. Apalagi sekarang banyak comorbid ya, penyakit-penyakit seperti itu. Jadi kita nggak bisa membeda-bedakan lagi sepertinya, oh ini psychiatric problems, oh ini medical problems gitu. Walaupun dulunya begitu tuh di Amerika. Menarik sekali ya dok. Jadi dokter Andri memang psikiater pertama ya dok yang mendapatkan pengakuan dari Akademi Psikiatri Psychosomatic Medicine dok ya, dari USA. Ya, tahun 2013. Tentunya, tahun 2013 saya mendapatkan ya, fellow ya di Academy of Psychosomatic Medicine setelah melalui proses selama 5 tahun di sana. Proses itu memang dilakukan dari jangka panjang ya, jadi ada pembelajaran jarak jauh, kemudian juga ada rekomendasi dari 2 orang profesor di sana kebetulan.
Jadi saya ingat banget Profesor Ted Stern ya yang sama Robert Bolen dari Brown University dan dari Massachusetts General Hospital yang memberikan rekomendasi kepada saya gitu. Jadi ya beruntunglah, ada keberuntungan gitu dan bisa jadi satu-satunya sampai saat ini di Indonesia sebagai psychosomatic medicine specialist yang diakui di Amerika Serikat gitu. Luar biasa, Dok. Ya. Jadi Dokter Andri, kalau misalnya yang tadi dokter paparkan ya mengenai mind and body itu sangat penting. Kapan sebenarnya kita bilang gejala kita ini kayaknya mengarah ke psikosomatik gitu, Dok? Misalnya ada keluhan nyeri yang seperti tadi yang dokter jelaskan. Apakah Kalau harus ada pikiran atau seperti apa, Dok? Haruskah ada pikiran yang berulang-ulang? Misalnya ada lagi kondisi stres atau tidak perlu begitu, Dok? Enggak juga sih, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang kalau saya melatih teman-teman dokter umum waktu itu ya, waktu sekitar tahun 2015-an sampai 2018 berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, biasanya kalau kita kenali bahwa ketika seorang mengalami gejala nyeri dari berbagai sisi tubuhnya, lebih dari 2-3 aja itu semakin banyak keluhan fisiknya, akan mudah buat dia mengalami gejala-gejala depresi dan cemas. Jadi ini pasien memang benar nih mengalami gangguan. Jadi dia benar nih ada nyeri nih. Ya misalnya karena jatuh atau karena HNP ya, saraf kejepit biasanya kan ada yang bilang begitu. Dan dia mengalami keluhan itu bukan cuma itu doang, ada gejala lambung, ada gejala sakit kepala, ada jantung berdebar-debar. Semakin banyak gejala yang dia alami, kemungkinan dia mengalami gejala-gejala gangguan cemas dan depresi semakin besar. Jadi ini memang ada masalahnya nih awalnya. Terus yang kedua sebenarnya kalau di dalam praktek kita sering ketemu kalau orang itu memang banyak keluhan-keluhan fisiknya. Ya, keluhan-keluhan fisiknya berpindah, kemudian disertai kecemasan yang tinggi, lalu ada gangguan tidur ya, biasanya itu erat tuh kaitannya dengan masalah-masalah psikosomatik. Ya, jadi kita sebagai dokter umum juga kalau menemukan kasus-kasus seperti ini harus sedikit banyak punya concern gitu terhadap ini. Dia bolak-balik datang ke kita, hari ini datang gejalanya lambung, besok dia gejalanya sakit kepala, besok lagi datang pegel-pegel di otot gitu. Kalau dia berganti-ganti disertai kecemasan yang luar biasa terkait dengan keluhannya, itu biasanya memang lebih menjurus. Tapi seperti tadi Dokter Eka bilang di awal, memang sering kita temukan juga problem-problem yang berkaitan dengan keadaan yang memang sebenarnya dia tidak ada masalah apa-apa, tapi ada keluhan fisiknya gitu. Jadi keluhan fisik ini yang membuat jadinya dia kayaknya tuh, aduh kok sakit ini ya, padahal enggak gitu. Tapi memang kebanyakan kasusnya demikian kalau yang di psikiatri gitu. Jadi ternyata yang psikosomatik ini memang dari segi fisik juga ada keluhan ya, Dok. Tidak ada keluhan gitu. Memang ada dasar penyakitnya dan berkomorbid dengan gangguan psikosomatik itu, Dok ya. Jadi memang ada dua yang sering kita temukan. Sebenarnya kalau di bidang ilmu kedokteran psikosomatik itu yang kita dalam textbooknya, yang pertama itu yang dulu dikeluarkan oleh Michael Blumenfield ya, Textbook of Psychosomatic Medicine, itu tahun 2007 dia mengatakan bahwa ada 3 jenis pasien yang biasanya datang ke psikiater psikosomatik gitu ya. Yang pertama adalah pasien dengan komorbid gitu, yang tadi Dokter Eka bilang. Jadi memang dia ada masalah gangguan nih, diabetes kayak jantung gitu ya. Nggak bisa, terus dia nggak bisa tidur, cemas kayak gitu. Jadi itu nomor 1 tuh. Yang banyak, nomor 2 adalah itu banyak kan pasien-pasien seperti itu. Yang kedua adalah yang mengalami gejala psikosomatik klasik gitu ya. Gejala psikosomatik klasik ini kita tahu bahwa kalau kita belajar tentang psikosomatik itu kita kenal namanya Franz Alexander gitu. Jadi tahun-tahun kita 70-an awal itu ada teori-teori di mana ada yang namanya 7 gejala penyakit psikosomatik itu. Termasuk misalnya hipertensi, asma bronkiale, neurodermatitis, kemudian juga gastritis ya, atau yang dibilang ulcus pepticum. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan masalah
eh, tadi yang neurodermatitis, saya lupa tuh dua lagi. Tapi ini kan menjadi problemnya adalah di kemudian hari ternyata misalnya ulcus pepticum kan ketemu tuh Helicobacter pylori gitu ya. Akhirnya Iya. orang bilang, oh berarti gangguan lambung ini gara-garanya ada bakteri gitu. Ternyata di Iya, Indonesia langsung. nggak begitu. Ternyata di Indonesia malah Hmm. banyak kan dispepsia fungsional. Nah, kita lihat Hmm. ternyata hampir lebih dari 60% kasus yang datang ke dokter untuk mengatakan gejala lambung itu kebanyakan dispepsia fungsional. Nah, jadi kalau dibilang yang kata Michael Blumenfield, yang kedua itu banyak keluhan-keluhan psikosomatik. Jadi keluhan-keluhan fisik, tapi nggak ada apa-apanya nih kalau diperiksa. Hmm. Ya, itu juga termasuk tanggung jawab dari seorang dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik. Nah, nomor 3, kita tahu itu pasien-pasien yang mengalami masalah langsung akibat kondisi otaknya yang tidak lagi optimal. Misalnya contohnya pasien Hmm. delirium dan pasien Ya. demensia. Itu. Wah, keren sekali penjelasannya ya, Dok. Jadi lebih mengerti. Kemudian, Dok, sebenarnya hal apa yang menyebabkan psikosomatik itu, Dok? Maksudnya hal mendasar yang paling sering menyebabkan Ya, psikosomatik itu, Dok. ya. Eh, kalau misalnya yang paling sering menyebabkan psikosomatik sebenarnya kita kita kembali lagi lah ke dasarnya orang mengalami gangguan. Kalau kita lihat tuh ada faktor genetik ya, artinya biologi, kemudian ada faktor psikologi dan sosial. Jadi memang kalau kita lihat setiap orang itu punya kecenderungan sendiri untuk mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi fisik medisnya ketika keadaannya tidak stabil. Maka daripada itu kita bisa melihat juga nih pada kondisi pandemi saat ini. Ada orang-orang yang bisa langsung gitu ya mengalami gejala pada saat 2 minggu pertama work from home gitu ya, langsung gejala, aduh pada Banyak, sakit Dok. badan, Iya. pada pegel-pegel gitu ya. Ada juga yang nunggu 2 bulan nih, baru 2 bulan, wah kok nggak masuk-masuk kantor nih, kok begini terus keadaan. Waduh, langsung baru mulai gejalanya. Nah, itu saja kita bisa membedakan, ya kan? Ada yang jadi sakit perut, seperti tadi Ibu Dian nanya, apa tuh dispepsia fungsional? Dispepsia Iya. fungsional tuh rasa tidak nyaman di lambung, tapi tidak disebabkan oleh karena adanya kerusakan organ di lambungnya sendiri. Jadi Hmm. orang itu sebenarnya kalau diperiksa secara endoskopi nggak ada masalah kayak gitu. Nah, banyak tuh terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan saat pandemi ini gitu. Nah, gejala psikosomatik itu biasanya terkait dengan ketidakstabilan sistem saraf otonom kita ya, simpatis dan parasimpatis. Yang kadang-kadang kalau kita lihat secara umum dikaitkan seperti kayak kita tuh ngegas ngeremnya lah gitu kan. Hmm. Kalau kita itu simpatis kan yang buat ngegas, yang parasimpatis yang buat Ya, ngerem gitu. Jadi kalau kita tuh jantungnya berdebar-debar ya itu simpatis, kalau tenang parasimpatis gitu. parasimpatis. Itu yang harus seimbang. Makanya dibilang Hmm. kalau kita bilang tuh ya kita harus balance gitu. Balance itu yang penting. Hmm. Jadi intinya kembali lagi ya, Dok, ke genetik, psikologi, sama sosial yang menyebabkan Ya, psikosomatik, dan iya, kesemuanya ini harus balance ya, Dok, agar betul. kita tidak masuk ke kondisi Mm-mm. psikosomatik. Dan itu juga yang membuat kita juga nggak bisa memberikan judgmental ya atau penghakiman kepada Hmm. orang yang misalnya, Ya, ah kamu tuh lemah banget sih iya jadi sering, orang, Dok. harusnya kayak saya dong, kuat nih gitu. Nggak bisa. Karena setiap orang itu Iya. punya ada faktor genetik bawaan yang berbeda. Ya, kalau Hmm. misalnya, wah kamu tuh harus kuat batu karang. Ya, kalau jadi batu karang, kalau dia memang dasar genetiknya batu kapur, mau diapain? Ya, tinggal Bener bagaimana banget, nih Dok. supaya Iya. betul, gimana supaya batu kapur ini tidak mudah misalnya pecah gitu. Jadi faktor psikologis dan sosialnya ini yang membantu support system, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, ya kan, belajar untuk mengatasi, oh iya nih aku nih memang agak sedikit sensitif nih, Hmm. agak lemah di dalam menghadapi situasi ini. Sehingga aku harus belajar nih bagaimana supaya bisa mengatasi adaptasi dengan keadaan ini lebih cepat. Mungkin aku perlu lebih lama belajarnya daripada temanku yang satu itu. Hmm. Tapi aku juga bisa, itu yang harus dipikirin gitu. Jadi jangan teman-teman yang mentang-mentang ngelihat orang yang lemah gitu lama, kok lama banget sih gitu. Kamu tuh adaptasinya nggak bisa, tiap orang beda-beda. Ya kan? Setuju, Dok. Iya.
Ini Mm-mm. support juga ya buat teman-teman di rumah. Jadi Ya, walaupun tidak iya, boleh jadi pemakluman tidak juga. boleh Saya jadi tadi ini ya selalu dok. iya, nggak boleh jadi pemakluman, tapi Iya, tetap harus tidak belajar. bisa jadi excuse ya dok, tidak bisa jadi alasan. Betul. Tapi harus belajar juga tentunya. Hmm, Itu. ya menarik sekali dok. Kemudian Hmm. ada pertanyaan lagi dok. Hmm. Jadi apa bisa kita mengatasi keluhan psikosomatik itu sendiri? Oh, bisa banget. Bisa banget. Orang Iya, ada yang caranya nonton seperti YouTube apa dok? saya aja Iya. bisa baik. Keren dok, keren. Ada orang yang nonton nonton Jadi YouTube nonton saya, dia nonton bilang, YouTube bisa, Dokter Andri ya untuk lihat tipsnya. bisa. Iya, Di Andri boleh Psikosomatik di-share tuh. sedikit dok. Iya, iya. Iya, Andri Psikosomatik channelnya. Itu orang ada yang Andri bisa sembuh. psikosomatik. Dia bilang, Keren dok. saya nonton nonton ini, saya merasakan ada orang yang mengerti pertama, ya kan? Ternyata Hmm, ada orang yang bisa mengerti tentang kondisi saya, hmm, ya kan? Dokter gitu kan. Nah, kedua, dia merasakan, oh selama ini saya mencari-cari nih, apa yang terjadi pada diri saya ini ya? Mengapa saya bisa mengalami gejala ini? Saya ke dokter hmm. manapun, saya udah ke dokter ini, ke dokter penyakit Ya. dalam, saraf, jantung, nggak ada apa-apa katanya. Tapi kok saya Hmm, tetap merasakan nggak nyaman. Nah, penjelasan dokter menjelaskan itu membuat saya rasanya aman gitu. Oh, hmm, ternyata nggak ada apa-apa. Sembuh langsung dia bisa. Bisa, emang. Itu hmm, kan ada faktor sugesti dan selama ini dia merasa bahwa kayaknya tuh sesuatu yang datang kepada dirinya itu adalah sesuatu yang dia nggak tahu apa gitu. Tapi setelah dia tahu, malah dia jadi lebih bagus gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang bisa membantu seperti itu. Jadi setelah disadari sumbernya akan lebih membantu perbaikannya ya dok ya. Tentu, tentu akan bisa. Karena saya sih saranin memang bukan Iya dok. berarti Gimana? teman-teman juga harus selalu mencari. Kadang-kadang nih suka kebablasan, ya. Jadi dokter sendiri gitu ya, mau cari-cari. Oh, ini kenapa nih saya mengalami keluhan fisik? Kemudian jadi kesana kemari gitu. Nah, padahal Iya sebenarnya dok. nggak begitu. Baik dok. Kemudian dokter, kapan kalau misalnya gejala-gejala psikosomatik ini perlu konsultasi lebih lanjut ke psikiater? Kalau perlu konsultasi ke psikiater lebih lanjut itu biasanya saya menyarankan, saya sih sulitnya begini. Kalau ketemu pasien saya di tiap hari, saya tuh biasanya udah yang berat-berat kan kondisinya. Jadi udah pasti butuh psikiater. Nah, tapi kalau saya bilang sama teman-teman sejawat, saya bilang kalau gejala psikosomatik itu tidak membaik lebih dari 1 bulan. Biasanya saya sarankan kalau dari pemeriksaan fisik, medis fisiknya nggak ada masalah yang terlalu dominan berkaitan dengan keadaan yang dia keluhkan, maka ada baiknya dia bisa berkonsultasi segera Hmm. gitu ke psikiater. Karena dengan begitu akan lebih cepat, lebih baik. Dan progres perbaikannya itu lebih mudah kalau dia dari awal memang. Ah, jadi kalau memang sudah ada tanda seperti yang tadi dijelaskan, sebaiknya segera lebih awal ya dok ya ke Ya, psikiater. ya, itu lebih lebih bagus karena eh, kondisi kerusakan sistem saraf pusatnya itu kalau kita bisa Hmm, bilang ya, bukan kerusakan kayak kan ada pasien nanya kerusakan. Berarti kalau di CT scan tuh ada kelihatan dok? Enggak, kerusakan iya, fungsional kan, maksudnya iya dok. sistem sarafnya itu nggak seimbang begitu, fungsionalnya nggak seimbang, itu akan lebih mudah diperbaiki gitu kalau dia segera datang ke dokter gitu. Hmm, baik dok. Jadi itu Hmm. ya teman-teman ya, tanda kalau misalnya kita harus segera konsul ke dokter psikiater. Ya. Kemudian dokter, karena tema kita pada kesempatan hari ini adalah kindness atau kebaikan, Hmm. Hmm. dokter boleh menjelaskan sedikit mengenai sebenarnya perbuatan altruistik itu atau kebaikan Ya, ada hubungannya nggak sih dok dengan gejala psikosomatik? saya kira sebenarnya menilai kondisi seperti itu adalah dari sisi dasarnya. Jadi kebanyakan orang yang mengalami psikosomatik itu dasarnya kan dia tuh cemas, ya, kecemasan di sistem saraf pusatnya. Dan kalau dia itu cemas, karena apa dia cemas? Karena dia tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya, terhadap Hmm, pikirannya,
terhadap perilakunya, terhadap perasaannya sendiri. Jadi istilahnya tuh kalau dibilang di sistem saraf pusatnya, di amigdalanya itu, yang namanya tempat buat ngatur emosi, ngatur stres kita, itu terlalu aktif gitu. Jadi suka-sukanya sendiri gitu. Nah, kalau kita melakukan suatu perbuatan, tadi saya di dalam kuliah saya, di ikut dok. online itu, saya bilang tentang bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam salah satunya adalah dengan giving gitu ya, memberikan kebaikan, memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena kita ini semua punya sesuatu yang orang lain tuh pengen punya dari kita. Maka daripada itu orang tuh nggak bilang bahwa, aduh saya nggak punya apa-apa dok, buat dikasih ke orang lain. Nggak mungkin. Ada sesuatu yang Dokter Eka punya, saya punya, itu disukai oleh orang lain atau diinginkan oleh orang lain. Begitu juga kita menginginkan orang lain punya sesuatu itu. Jadi kita ini sebenarnya saling menginginkan aja gitu. Jadi pasti kita bisa memberi apapun itu, ya. Dan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, kita punya tuntutan moral berbuat baik kepada orang lain, maka sense of control kepada diri kita itu akan jauh lebih baik. Sehingga kita rasa lebih tenang. Karena otonomi itu penting. Kita itu kalau misalnya mampu mengendalikan diri kita atau mengendalikan pikiran perasaan kita, akan lebih nyaman. Coba tanya sama pasien-pasien psikosomatik, ya. Kebanyakan mereka tuh suka bingung, ya. Pikirannya tuh kemana-mana begitu. Jadi, aduh gimana ya, ini jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit ini gitu. Jadi sense of control-nya kurang. Nah, makanya kenapa salah satu latihannya kan mindfulness, ya, menyadari apa adanya, belajar ikhlas, belajar sabar. Itu sesuatu yang sebenarnya dilatihkan. Nah, belajar untuk berbuat sesuatu yang baik juga meningkatkan sense of control kita. Sehingga kita mampu menenangkan pikiran kita sendiri. Memberi itu kan memberikan rasa kebahagiaan. Berbuat baik memberikan rasa kebahagiaan. Kalau kita merasa happy, endorfin kita juga naik kan, selain daripada kemampuan keseimbang. Nah, kalau endorfin kita naik, maka kita akan merasa lebih damai, lebih bahagia hidup kita. Dan itu akan tentunya menenangkan amigdala kita. Tanpa obat bisa itu. Wah. Jadi ada unsur biologinya juga ya ternyata dok, kalau misalnya kita melakukan kebaikan bisa meningkatkan endorfin kita. Ya, pastinya. Keren sekali dok. Kemudian dok, ada yang bertanya apa informasi dari sosial media itu bisa memperberat gejala psikosomatik ataupun memunculkan gejala psikosomatik yang tadinya mungkin tidak ada jadi muncul gitu dok. Mungkin kalau misalnya informasi yang didapatkannya itu adalah hoax, gitu ya. Kalau dia dapat informasinya hoax, mungkin bisa. Tapi kalau informasi yang dia dapatkannya itu adalah sesuatu yang bermanfaat, menenangkan, ya nggak apa-apa dong, bagus dong, ya kan? Jadi tidak masalah. Kalau informasi yang dia dapatkannya menenangkan, lah saya juga media. Kita ini emang bukan media sosial. Ini kan kita ngomong tentang sesuatu di media sosial. YouTube saya juga iya, benar banget, dok. Iya. Nah, jadi tergantung kita mau mendapatkan sesuatunya itu dari hal yang baik atau tidak. Nah, makanya tadi Dokter Eka saya bilang di awal kan bahwa ketika saya pertama kali tahun 2009 membuat YouTube channel saya itu dibuat 2009, tapi isinya itu belum 2009. Ada. Baru setelah 2 tahun kemudian 2011 saya baru mulai 2011 itu saya mulai aktif bikin konten. Tadinya tuh bahasan saya tuh benar-benar hardcore lah istilahnya. Jadi apa itu gangguan cemas, ciri-cirinya apa gitu. 13 gejala serangan panik. Nah, membedakan cemas dengan takut misalnya. Itu isinya kayak gitu. Sampai sekarang ya isinya juga begitu-begitu aja sih. Ya, dan bikinnya kalau teman-teman para subscriber saya tuh tahu, saya itu bisa bikin di mana aja. Asal duduk, ada ini ngomong sebentar 7 menit udah gitu. Jadi ya seperti itu. Makanya pasien saya bilang enak juga dokter ya, nggak usah diedit, nggak pakai musik, jadi nggak bakalan kena kena copyright. Gitu copyright. Saya bilang iya, makanya ya kan lumayan. Apalagi sekarang sejak disarankan oleh salah satu pasien saya sejak Oktober tahun lalu, saya minta dia bilang dok kasih AdSense ya dok, supaya dokter lebih banyak
dikenal orang. Dan kenapa? Karena YouTube akan menginformasikan itu. Jadi akhirnya teman-teman, awalnya saya nggak pernah pakai AdSense ya, tapi tahun 2019 Oktober saya pakai AdSense sampai sekarang. Tuh. Ya, jadi supaya orang makin banyak, karena kan nanti ada dipromosiin sama YouTube tuh. Ya, itu boleh diambil, nggak apa-apa. Nanti .ek juga banyak kan konten-konten media sosialnya tuh. Baru mulai, Dok. Nah, tapi kan dari residen, saya kan dulu waktu residen kan belum bisa punya medsos ya. Saya nggak punya medsos dulu kayaknya tuh residen. Saya lupa kayaknya saya nggak seaktif dulu ini kayak gitu. Kayaknya belum nggak seaktif sekarang kayak gitu. Tapi saya memulai menulis. Saya dulu tuh suka sekali nulis di koran. 2006 saya pertama kali nulis di Suara Pembaruan. Itu koran yang udah nggak ada kayaknya sekarang. Gitu. Tapi pernah dengar, Dok. Iya. Ya, Suara Pembaruan itu dulu koran lama gitu ya. Jadi hampir semua media pernah saya tulis di berbagai koran gitu ya. Dan itu menurut saya adalah dulu sih kita pakai koran kan. Kalau sekarang kan ada media sosial, jadi nggak masalah gitu kalau misalnya. Menarik sekali, Dok, sharingnya juga tentang YouTube ya. Jadi penggunaan sosial media yang baik yang bisa membantu kita agar kita terhindar dari psikosomatik ini ya, Dok ya. Iya. Baik. Banyak juga. Kemudian, iya. Iya, soalnya ini Dokter Andri bahasannya bahasannya malam ini bagus sekali, Dok, sangat menarik. Syukurlah. Iya, Dok. Nah, yang tadi, Dok, boleh kembali yang ke sikap perbuatan baik ya, Dok, yang sikap altruistik itu. Kalau misalnya ada yang biasanya bilang, Dok, saya ini sudah berbuat baik ke semua orang kayak gitu. Terus saya sendiri juga kayaknya dia sudah melakukan apapun misalnya yang orang lain inginkan dan melakukan menurut dia kebaikan, Dok. Tapi toh juga sering rasa cemas, tidak bahagia, dan malah banyak keluhan-keluhan psikosomatiknya juga, Dok. Kira-kira kalau kayak gitu ada hal yang salah atau seperti apa, Dok? Tanya balik ke orang tersebut sebenarnya. Dia harus bertanya kepada dirinya sendiri. Makanya sebenarnya waktu saya memberikan kuliah online saya yang pertama, yang berjudul Mencintai Diri Sendiri, saya selalu bilang, pertama cara mencintai diri kita adalah being mindful. Ya, being mindful. Jadi kita tuh be mindful. Jadi menyadari apa adanya, ya, ikhlas dengan apa yang kita terima, ada yang kita punya. Ya, itu yang membuat kita jadi lebih bisa aware dengan diri kita. Dan kalau misalnya kita aware dengan diri kita, sadar sepenuhnya hidup pada kondisi saat ini, bukan pada masa lalu atau pada masa depan. Kita hidup benar-benar menikmati momen-momen saat ini, maka kita bisa menyadari kalau misalnya tadi sudah membantu orang, apakah benar kita itu membantu dengan penuh keikhlasan? Apakah kita memberikan sesuatu yang terbaik dari diri kita kepada orang lain ini dengan sesuatu yang ikhlas? Saya dulu berpikir kalau kita bersikap altruism itu kayaknya udah tinggi banget gitu ya. Awalnya cuma kepengen supaya orang tuh jadi sadar. Waktu saya pertama kali bikin YouTube channel, itu sebenarnya tujuannya bukan cari AdSense. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang nih, kan banyak yang pengen naik AdSense gitu ya. Makanya followernya naik ya. Cepet naiknya, cepet bikin-bikin prank, bikin-bikin yang segala macam gitu ya. Tadi tujuan saya nggak ke situ. Awal pertama saya bikin YouTube channel adalah saya pengen orang lain tuh menganggap psikiatri di situ. Saya nggak mau orang lain itu membuat sesuatu yang sifatnya itu kondisi yang seperti itu gitu. Jadi saya berharap orang tuh tahu dulu ini psikiatri ini bukan buat, jadi bukan sesuatu yang kepengen misalnya dapat duit dari AdSense atau misalnya dapat apa gitu, enggak, kepengen dikenal gitu. Saya kira itu bukan sesuatu yang niatnya awalnya seperti itu. Tapi kemudian kan dapat tuh hal-hal lainnya gitu yang ternyata orang tuh mengenal, kemudian jadi tempat bertanya, dan itu menurut saya menarik gitu, menurut saya sesuatu yang akhirnya kita dapat. Jadi kalau kita kadang-kadang berbuat sesuatu ya berbuat aja. Ya, tujuan utama kita, norma kita, apa yang kita inginkan, lakukan.
Nah, kalau misalnya seperti itu, kita akan lebih nyaman. Kita nggak akan nyesel. Kalau misalnya tadi ada yang bilang, duh saya kok masih kesel aja ya habis berbuat baik. Mungkin karena kita berbuat baiknya pamrih. Sehingga ketika teman Iya kita bener dok. itu, kita memberikan sesuatu, terus teman kita nggak mau menerimanya atau pamrih terhadap apa yang kita lakukan gitu. Ya itu jadinya kita akhirnya nggak dapat sesuatu, malah nggak tenang pikiran kita, kepikiran kenapa ya dia kok udah gue berbuat baik kok dia masih begitu sikapnya sama gue gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang mengganggu sebenarnya. Jadi kembali ke diri sendiri dok ya. Kalau berbuat baik memang benar-benar harus dari dalam biar membantu kita juga dari segi mental juga ya dok ya. Pada dasarnya kita memang melihat bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya memang adalah kendali dari kita sendiri. Makanya sense of control terhadap diri kita itu harus. Makanya kita bisa lihat sendiri, Dr. Eka mungkin sering melihat ya, kalau orang sudah kehilangan akal, ya, kalau misalnya pasien schizophrenia yang sudah kehilangan akal atau mengalami suatu gangguan, itu tentunya mereka akan kelihatan ya nggak bisa mengambil tindakan apapun, ya kan, seolah-olah jadinya sense of control-nya hilang. Nah, kita jangan sampai kan masih bisa ya jangan sampai kita, kalau saya pesan ke pasien psikosomatik, jangan sampai cemas dan psikosomatik itu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan cemas dan psikosomatik. Cemas boleh dong, boleh, siapa bilang nggak boleh, siapa sih yang nggak khawatir dengan kondisi saat ini. Cemas boleh, nggak apa-apa, tapi kita sadari, oh iya ini adalah suatu kondisi yang memang mengganggu, tapi saya sadar sepenuhnya bahwa ini adalah suatu proses yang berlangsung, ya. Kemudian dia juga akan lenyap atau hilang. Jadi jangan terlalu pegang terus gitu kecemasan atau kekhawatiran itu. Jadi ini dok ya, kita yang mengontrol pikiran kita ya dok ya. Kita berusaha mengontrol dengan itu. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita melakukan kebaikan yang efektif gitu dok untuk orang lain, kalau misalnya untuk mengurangi keluhan-keluhan psikosomatik kita, jika memang ada tips dok? Pada dasarnya sih kalau saya lihat ini bukan hanya untuk pasien ya, berbuat baik kan bukan cuma buat supaya sembuh dari sakit ya kan, itu malah ada pamrihnya kan, berarti kalau misalnya saya mau buat baik supaya sembuh dari sakit saya, itu malah kepikiran nanti kok nggak sembuh ya gitu ya. Iya dong. Tetap kita harus berikhtiar ya, baik bahwa kalau kita mau memberikan kebaikan kepada diri kita, kita juga berharap kita mampu untuk segala sesuatunya bisa menyehatkan kita. Kita berupaya terus ya, kita ikhlas terhadap apa yang terjadi, tapi juga kita berikhtiar untuk menjadi baik lagi. Kita mencari dokter, mencari pertolongan, makan obat yang teratur, itu kan bagian dari ikhtiar kita. Nah, kalau kita mau berbuat baik supaya hati tenang, jiwa tenang ya, maka yang paling penting bagaimana kita mengupayakan itu menjadi suatu kebiasaan. Saya seringkali bilang gini, kuliah online saya selanjutnya itu berjudul bagaimana kita bisa berpikir positif tahap demi tahap. Jadi orang suka bilang, wah berpikir positif dong, kalau psikosomatik pikir positif. Emang bikin positif kayak membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan juga susah kalau pasiennya stroke, ya kan? Kita tahu sendiri gitu kan. Iya benar dok. Isi to say dan done ya, isi to say dan done. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara tentang itu, belajar untuk berpikir positif, kita belajar untuk berperilaku positif. Kadang-kadang kita dituntun oleh agama untuk melakukan perbuatan baik. Gitu. Itulah mengapa misalnya kita sekarang misalnya di bulan puasa ini kita berpuasa gitu. Itu kan tuntunan kebaikan. Ya, ada maksudnya itu kan puasa. Mengapa makannya seperti itu? Ya, kita juga menahan hawa nafsu seperti itu kan, itu ada tuntunannya. Jadi itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari-nyari gimana cara berbuat baik. Di dalam agama, di dalam norma kelakuan setiap orang, norma sosial, norma nilai-nilai yang ada, itu sebenarnya terkandung nilai-nilai kebaikan. Jadi tergantung yang bisa kita lakukan kayak gitu. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Baik, menarik sekali dok ya.
Kemudian Hmm. kira-kira bagaimana perbuatan baik yang misalnya kita mau bantu orang-orang terdekat kita yang mengalami psikosomatik, Dok. Jadi mungkin ada Hmm. keluarga kita atau mungkin ada orang dekat kita yang kita kenal, sahabat, terus tiap hari udah mengeluh tiap hari. Jadi menelpon kita dan mengeluh tiap hari, saya kayaknya sakit kepala, saya kayaknya ini Ya, perut saya jadi ini, ya, tenggorokan saya jadi ini. ya. Gimana, Dok, membantu teman-teman kita Memang yang kadang, mengalami? ya, kadang-kadang beberapa orang mengeluh juga pasangannya kalau dia mengalami psikosomatik. Mereka bilang kayaknya pasangan saya ini kok caper kayaknya ya, cari perhatian saya nih, atau mungkin juga terlalu banyak mengeluh gitu ya. Nah, saya bilang juga kepada pasien, ya Pak, betul, mungkin Bapak juga harus menyadari bahwa kita juga jangan mengeluh. Saya kadang-kadang agak keras juga ke teman, ke YouTuber, Gitu ya, Dok. ke subscriber YouTube saya. Kalau nanyanya, pertanyaannya itu aja. Saya bilang, kalian itu jangan cuma nanya, lakukan. Ya, saya punya quote yang menarik tuh, bahwa seringkali kita itu sebenarnya tahu apa yang bisa membuat kita bahagia, tapi kita nggak mau melakukan apa-apa untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Just ya udah, gue pengen bahagia nih, gue pengen happy, gue pengen ini, nggak bisa. Kita pengen beli nasi goreng aja, ya kita kan mesti jalan kaki ke tukang nasi Bener, goreng, Dok. nasi goreng. Masa kita cuma ngimpi nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, terus datang gitu? Kan enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus memotivasi diri kita. Nah, buat teman-teman yang mengalami psikosomatik juga harus menyadari bahwa iya, saya ngerti mereka membutuhkan support system, mereka membutuhkan dukungan ya dari teman-teman, dari saudara, dari pasangannya. Tapi juga jangan menjadikannya tidak nyaman. Ya, kadang-kadang kita tahu ya, mungkin Dokter Eka juga belajar tentang bahwa ada orang yang mengalami psikosomatik sebagai suatu kondisi secondary gain. Jadi dia menjadikan dirinya psikosomatik karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Makanya dulu ada istilah Munchausen syndrome gitu ya. Jadi Munchausen syndrome itu seringkali dianggap bahwa sebagai seorang yang suka berpura-pura, tapi dia kadang-kadang juga nggak tahu gitu secondary gain itu. Jadi kalau kita melihat orang seringkali merasakan sesuatu yang kayaknya tuh kalau dia sakit dia diperhatiin. Nah, dia perlu menyadari itu. Makanya kenapa saya selalu senang bilang ujung-ujungnya kita harus mindful. Ya, being mindful itu penting. Sadar, oh iya ya, mungkin aku ini memang butuh perhatian ya. Sehingga aku ini kayaknya butuh. Nah, mungkin bisa sharing sama temennya, ataupun sama siapa saudaranya, atau sama suami atau istrinya. Kayaknya memang aku ini. Kita tuh jarang bisa ngomong begitu. Kayak misalnya, Dokter Andri tuh kayak gimana orangnya? Saya pikir-pikir, saya bilang, kalau saya mungkin agak sedikit narsisistik, saya bilang gitu ya. Oh iya, begitu dok ya? Iya, karena kalau saya nggak narsisistik, kayaknya saya nggak mungkin juga bisa ngomong di YouTube gitu segitu gampangnya. Ngobrol dengan Dokter Eka juga begini enak. Atau muncul di posting-posting, lagi olahraga lah, lagi ngangkat beban lah, lagi loncat-loncat. Saya mengakui bahwa, oh ya, saya sedikit ada narsisistiknya. Saya ingin orang lain mengagumi saya, misalnya seperti itu. Tapi kan kita bisa, ambil menyadari itu ya, Dok, kekuatan. Oh iya ya, kalau kita mindful. punya power, betul, kita punya power untuk mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik. Kenapa enggak? Iya. Ya kan, misalnya, wah lu riak, lu kasih-kasih barang aja di foto-foto dimasukin Instagram. Nah, itu kan kalau banyak Dok yang ngomong gitu. Iya. Betul. Tapi kalau kita berpikir, saya ingin memberikan contoh buat yang lain bahwa memberikan sesuatu itu bukan cuma bermanfaat buat yang diberi, tapi buat kita. Kitanya yang berterima kasih sama orang yang kita beri itu. Karena kita mau menerima. Betul. Karena kita berhasil mengalahkan ego kita. Kita mau melepas sesuatu. Kita belajar melepas sesuatu. Jadi kadang-kadang kayak psikosomatik juga begitu. Jangan dipegang terus psikosomatiknya. Dilepas dong. Put it down and let it go, katanya. Gitu. Gampang dokter ngomongnya enak aja. Ya emang gampang diomongin. Ayo sama-sama makanya kan gitu. Jadi berbuat baik untuk diri sendiri juga penting ya, Dok. Jangan dipegang terus psikosomatiknya. Karena gini Dokter Eka, kadang-kadang saking keseringannya kita mikirin psikosomatik, kita lupa mikirin yang lain. Ya kan? Kita nih bener Dok, sampai nggak bisa bikin apa-apa gitu Dok. Betul, tadi kita ngomongin misalnya,
Buset, ini 2 bulan ini kita ngomonginnya COVID aja terus. Seolah-olah Iya, hidup kita cuman COVID, COVID ya kan? mulu. Iya, Dok. Betul, kan nggak semua kondisi itu Iya. semuanya dengan COVID. Makanya lakukanlah hal-hal yang masih mungkin kita lakukan supaya hidup kita jadi jauh lebih baik lagi. Kayak gitu. Saya ingin Luar menyapa biasa teman-teman sekali, saya Dok. tuh tadi ya Silakan, follower Dok. saya di Instagram ya teman-teman. Ada Broly yang ikut juga, Yulia juga ya, beberapa Dok Eko Prasetyo tadi. Thank you yang sudah bergabung juga ya. Jadi ikut-ikutan kita membicarakan psikosomatik malam ini. Sebabnya tadi ada yang Broly itu ngirim saya itu makanan. Nah, Broly Kaifung ini Iya, Dok. ngirim makanan buah nanas. Nanasnya enak, Bro, enak. Manis ya, Dok, ya? Saya memang lebih suka nanas dari nanas kering. Jadi kering, buahnya Oh, yang dikeringin. kering. Dried fruit gitu. Enak. Ya, kalau saya lebih suka nanas memang daripada pisang. Jadi tadi mantap ya, Bro. Thank you. Kebetulan Satu Bro kebaikan ini juga ya, Dok, ya? Iya, beliau ini seorang coach ya, Broly ini seorang coach. Nah, tuh. Nah, jadi saya pernah sama beliau IG live juga di Mindtree Official. Nah, Keren, Dok. Jadi saling memberikan kebaikan satu sama lain ya, Dok. Dan itu yang membuat hidup kita lebih bermakna kayaknya, Dok, ya. Betul. Kalau kita bilang pagi-pagi bangun tidur, saya ketemu WA-nya langsung nanyain rumah saya di mana, mau nganterin makanan. Duh, bayangin coba ya. Pagi-pagi saya selalu ngajarin teman-teman untuk bangun pagi kita bersyukur. Yuk belajar untuk bersyukur. Pagi-pagi kita bersyukur. Pas bersyukur terima WA-nya Broly itu langsung bilang, waduh, saya katanya mau dibawain makanan gitu ya. Siapa sih yang nolak dibawain makanan gitu kan. Jadi Broly gembira, saya gembira juga. Pasti gembira juga. Gembira tuh memberikan endorfinnya dapat, Dok, ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi makna memberi kindness itu adalah di situ sebenarnya. Luar biasa sekali, Dok. Ya. Jadi ini Dokter Andri, kayaknya kita udah 52 menit. Wah, dikit lagi kita mati nih. Instagramnya yang mati, Dok, ya. Iya. Betul, Instagram. Baik. Jadi, Dokter Andri, kira-kira ada pesan tidak yang terkait pesan tema kita malam ini tentang psikosomatik dan kindness ini, Dokter? Di Makassar. Saya pengen ke Makassar lagi. Ini di Makassar kan, Dokter Eka ya? Iya, Dok. Waktu itu ketemu waktu ada Dokter Andri membawakan acara untuk PDSKJI Makassar. Betul. Saya kepingin banget ke Makassar lagi makan makanan lautnya ya, yang luar biasa. Dok. Enak banget ya. Mudah-mudahan nih COVID segera berlalu. Saya sih pengen memberikan pesan aja buat teman-teman yang nggak pernah saya bosan adalah belajar untuk menyadari diri sendiri ya, belajar untuk mengurangi ego kita ya, belajar untuk bisa nerima ikhlas kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Ada beberapa kesalahpahaman, orang bilang katanya kalau ikhlas berarti kita sabar terus kita pasrah gitu dong. Enggak dong ya, enggak begitu. Ya kita terima dulu, karena bagaimanapun kalau kita tidak menerima sesuatu yang menimpa diri kita ataupun hal baik atau buruk yang menimpa diri kita, itu reaksi otak kita tuh akan bereaksi ya. Secara biologis di otak itu kalau dia menerima sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia akan bereaksi. Maka daripada itu lebih baik kita menerima segala sesuatunya itu secara netral. Nggak mudah, saya tahu belajar seperti itu nggak mudah. Perlu latihan pelan-pelan gitu. Sehingga kita tuh bisa menjadi seorang seperti kalau di dalam beberapa saya baca itu adalah misalnya sebagai seorang sufi gitu. Ya, seorang sufi yang apapun dicela, juga dihina, diledek, diapain pun dia tenang aja indranya, tenang aja sebagai seorang manusia gitu. Nah, ini yang penting buat kita sadari. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan pun seperti tadi Dokter Eka bilang, kita melakukannya secara sadar bahwa kebaikan itu bukan cuma untuk kebaikan orang lain, tetapi buat diri kita juga sebenarnya. Dan itu akan menenangkan amigdala kita. Kalau amigdala kita tenang, maka keluhan-keluhan psikosomatiknya itu biasanya menghilang. Gitu. Makanya kenapa pasien-pasien di bulan puasa biasanya mengatakan lebih nyaman, malah ya lambungnya lebih enak, bisa puasa. Iya, benar, pasien yang mengalami katanya gangguan dispepsia fungsional lebih bagus kalau puasa. Iya. Itu.
Ya, Itu keren aja dok, sekali tadi dok kan. ya. Iya, Soalnya saya nggak bisa pesen makanan, cuma pesen itu aja deh jadinya. nanti dok kalau ke Makassar boleh dikontak. Siap. Baik, baik. Terima kasih. Baik, Dokter Andri, terima kasih banyak untuk waktunya pada kesempatan malam hari ini. Sama-sama. Sangat Terima kasih juga appreciate, buat Dok. teman semua yang sudah dari tadi. Saya kira ini lumayan ya, tadi sampai mau 80 tuh udah. Ya, lumayan lah untuk Iya, kita terima semua kasih, Dok. meluangkan waktu dan pulsanya dan wifi-nya. Demi mendapatkan informasi yang bermanfaat, Dok, pada malam hari ini. Dan sangat worth Ya, it, Dok. Iya. saya juga Terima kasih berterima banyak. kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok, untuk sharing Ya, ilmunya, untuk kebaikan, dan sama-sama. berbagi Thank sama you kita semua. semua. Terima kasih untuk Ya, teman-teman yang sudah join dan nonton IG Live pada kesempatan kali ini. Kami dari IPTA, Indonesian Psychiatric Training Association, mengucapkan terima kasih, Dok, dan ya. sampai Katanya jumpa tadi di ada yang pesan kesempatan. tadi itu tuh Iya, katanya minta save katanya di IGTV kali. Tahu bisa kan ya? min. Kalau itu biasanya di IGTV di save Iya, Dok. Nanti setelah end, setelah di-save acara. di IGTV, Dok, ya. Iya, biasanya saya suka begitu kalau di wawancara Baik, 10 biar semua yang lain juga yang nggak kedengeran bisa dengerin bisa lagi nonton gitu. Siapa ulang. tahu bermanfaat. Ya. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Andri, atas Ya, sharingnya. sama. Thank you juga semuanya. Iya, Dok. Bye. Dadah. Iya, Dok.